Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan kami dari kelompok ke-6 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Dini Amalia Hasibuan. Yang kedua, Zaki Fairuza Zahra. Yang ketiga, Fatih Umia Rizky. Yang keempat, Maufira Natasha Julia. Yang kelima, Muhammad Irgi Sabri. Yang keenam, Nadia Elvina Putri. Dan yang ketujuh ada Safitri Lestari. Di sini kami kelompok ke-6 ingin menjelaskan tentang siklus akuntansi. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam materi ini adalah ilustrasi siklus akuntansi dan tahun fiskal. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah sebuah proses yang menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan guna penyelesaian akuntansi secara manual. Contoh siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang maupun jasa pada prinsipnya sama saja, yang membedakannya hanya pada jenis transaksinya. Tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa: 1. Analisa transaksi. 2. Pembuatan jurnal. 3. Posting buku besar. 4. Neraca saldo. 5. Jurnal penyesuaian. 6. Neraca lajur. 7. Laporan keuangan. 8. Jurnal penutup. 9. Jurnal pembalik, dan 10. Neraca akhir. Siklus akuntansi perusahaan jasa membahas 1. Tahap pencatatan. Tahap pencatatan meliputi pendahuluan, sumber pencatatan, bukti pencatatan, analisis bukti pencatatan, jurnal dan buku besar. 2. Tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran meliputi neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. 3. Tahap pelaporan. Tahap pelaporan meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, jurnal pembalik, jurnal penutup, dan neraca sisa setelah penutupan. Analisa transaksi. Transaksi yang terjadi pada perusahaan tentu akan dicatat dalam dokumen sumber atau bukti transaksi. Berikut adalah contoh analisa transaksi yang kami lampirkan. Pembuatan jurnal. Jurnal umum perusahaan jasa adalah buku harian untuk mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan jasa selama periode tertentu. Berikut contoh jurnal umum perusahaan jasa Bengkel Aditya. 1. Tanggal 3 Juni, Tuan Aditya membuka bengkel dengan modal pribadi sebesar 15 juta. Jurnalnya adalah kas di debit sebesar 15 juta dan modal Aditya di kredit sebesar 15 juta. 2. Tanggal 4 Juni, Tuan membayar sewa tempat untuk bengkelnya sebesar 3.500.000. Jurnalnya adalah beban sewa di debit 3.500.000 dan kas di kredit 3.500.000. Posting buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi perkiraan-perkiraan yang mengiktisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Contoh pertama yang kami lampirkan adalah buku besar berbentuk T, dan contoh yang kedua yang kami lampirkan adalah buku besar berbentuk kontrol. Cara posting dari jurnal ke buku besar. 1. Pindahkan tanggal kejadian yang ada pada jurnal ke kolom tanggal di buku besar yang bersangkutan. 2. Pindahkan jumlah debit ataupun jumlah kredit ke kolom debit dan kredit pada buku besar yang bersangkutan. 3. Catat nomor halaman jurnal atau referensi ke dalam kolom referensi buku besar yang bersangkutan. 4. Penjelasan atau keterangan singkat di kolom keterangan pada jurnal bisa dipindahkan sama juga di buku besar. Aturan debit dan kredit. Aktiva. Aktiva bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal debit. Hutang. Hutang bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal kredit. Modal. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal kredit. Prive. Prive bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal debit. Pendapatan. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal kredit. Beban. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal debit. Neraca saldo. Neraca saldo atau biasa disebut sebagai trial balance adalah kumpulan daftar saldo-saldo akun di dalam buku besar yang disusun pada akhir periode. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan penyesuaian catatan-catatan dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya terjadi pada akhir periode. Neraca lajur. Neraca lajur atau kertas kerja adalah kertas berkolom yang berisi informasi data keuangan. Sebagai berikut. 1. Nama akun.
Nama akun berisi nama-nama akun transaksi yang ada di perusahaan. 2. Neraca saldo. Neraca saldo diperoleh dari neraca saldo. 3. Penyesuaian. Penyesuaian diperoleh dari ayat jurnal penyesuaian. 4. Neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan diperoleh dari selisih neraca saldo dan jurnal penyesuaian. 5. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi diperoleh dari akun pendapatan dan biaya. 6. Neraca diperoleh dari hasil akhir kolom neraca saldo disesuaikan dengan laba rugi dan perubahan modal. Laporan keuangan. Laporan keuangan dapat didefinisikan secara jelas informasi yang ada di suatu perusahaan. Laporan keuangan meliputi 1. Laporan laba rugi. 2. Laporan perubahan modal. 3. Laporan posisi keuangan. 4. Laporan arus kas. 5. Catatan atas laporan keuangan. Dan 6. Informasi komparatif. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun sementara. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah ayat jurnal yang dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu pada awal periode akuntansi yang tidak semua jurnal penyesuaian dibuatkan jurnal pembalik. Inilah contoh jurnal penyesuaian yang bisa dibuatkan jurnal pembalik. 1. Beban dibayar di muka. 2. Pendapatan yang diterima di muka. 3. Beban yang belum dibayar. Dan 4. Pendapatan yang belum diterima. Neraca akhir. Neraca saldo setelah penutupan dibuat setelah jurnal penutup diposting ke dalam buku besar. Akun-akun yang dimuat dalam neraca saldo setelah penutupan adalah akun real saja. Sedangkan akun-akun yang sifatnya sementara atau akun normal sudah ditutup atau bersaldo 0. 1. Berikut ini adalah transaksi pada jurnal penutup yang akan menjadi dasar informasi pada neraca saldo setelah penutupan. 2. Langkah selanjutnya adalah mencatat akun perkiraan yang sudah ditutup ke buku besar. 3. Akun perkiraan atau akun nominal yang telah ditutup maka akan bersaldo 0. Jadi yang tercatat pada neraca saldo setelah penutupan adalah akun real saja atau akun aset dan kewajiban. Tahun fiskal. Tahun fiskal adalah periode 1 tahun di mana organisasi mengukur kinerja keuangannya. Biasanya digunakan oleh perusahaan dan pemerintah untuk melacak apakah mereka memenuhi tujuan anggaran mereka dan menyiapkan laporan keuangan yang termasuk dalam periode ini. Contoh, tahun fiskal Microsoft tidak bersamaan dengan tahun kalender karena berlangsung dari 1 Juli hingga 30 Juni. Jadi, 30 Juni adalah tahun fiskal akhir. Misalnya, tahun fiskal 2019 berakhir pada 30 Juni 2019. Setelah 30 Juni 2019, tahun fiskal 2020 dimulai dengan kuartal pertama FY 2020 yang dimulai pada 1 Juli 2019. Terima kasih atas perhatiannya. Kami meminta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau penulisan kata PPT dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.